Mams, air susu ibu atau ASI eksklusif ialah pemberian ASI tanpa makanan atau minuman tambahan atau pengganti makanan pada bayi hingga usia 6 bulan. ASI memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan bayi hingga usianya 6 bulan. Karena itu, tidak dibutuhkan sumber asupan lain selama periode itu selama ASI yang dihasilkan untuk si kecil berkualitas. Namun setelah 6 bulan, pemberian ASI eksklusif bukan berarti harus berhenti. Akan tetapi, ASI dapat diberikan kepada bayi hingga usianya mencapai 2 tahun. Pemberian ASI hingga usia bayi 2 tahun justru banyak memberikan manfaat. Bahkan manfaat ini tidak hanya bisa didapatkan oleh bayi, tapi juga ibu. Lalu, seberapa pentingkah ASI eksklusif pada si kecil? Dan bagaimana bahayanya jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif dengan sempurna? Yuk saksikan wawancaranya di video ini. Jangan lupa untuk like dan komen videonya, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Perkenalkan, saya Dr. Ameta Drupadi. Saya dokter konselor laktasi atau konselor menyusui di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan, dan juga di Klinik Prime Care Panglima Polim. ASI ini memang satu-satunya makanan yang memang dibutuhkan oleh bayi. Jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi ya hanya ASI. Nah, kenapa harus ASI? Karena komposisinya pun berbeda. Ketika bayi baru lahir, kemudian ketika baru lahir bayi masih membutuhkan kolostrum. Nah, tentunya kolostrum yang ketika diproduksi oleh ibu di awal kelahiran tuh masih berupa cairan yang kental dan itu sedikit. Karena kebutuhannya pun masih sedikit, bayi pun lambungnya masih kecil sekali di baru lahir sampai 3 hari pertama. Nah, setelah 3 hari sampai 5 hari mulailah ada ASI peralihan. Namanya jadi dari kolostrum ke ASI yang matur atau ASI yang putih. Itu pun juga kandungannya sudah mulai ada kalorinya. Kalau kolostrum tadi lebih tinggi antibodinya, nah ketika sudah mulai ke ASI matur lebih banyak kalorinya. Itu peralihan. Jumlahnya pun juga bertahap. Nah, setelah hari kelima biasanya sudah sampai ke ASI yang matur atau ASI yang putih. Sampai ke depannya gitu ya, ASI yang putih. Nah, ASI yang putih ini kandungannya juga kan ketika di awal bayinya menyusu, warnanya agak sedikit bening, agak sedikit cair. Yaitu cairan tuh yang membuat melepas dahaga. Biasanya bayi kan ketika baru menyusu dia haus dulu. Jadi dia mendapatkan asupan cairan yang banyak, dia di awal namanya formil ASI-nya. Nah, setelah 10 menit dihisap, mulailah berubah menjadi thin milk atau kandungannya lebih banyak lemaknya yang untuk naikin berat badan bayi. Jadi sangat penting banget nih manfaatnya untuk bayi karena memang tujuannya pemberian ASI ini ya untuk kebutuhan gizi bayi, memenuhi kebutuhan gizi bayi. Nah, begitu juga pada ASI yang bayinya lahir secara prematur. Ternyata produksi ASI ibunya itu juga dibutuhkan oleh bayi yang ASI prematur juga. Jadi tidak sama nih ketika ibu melahirkan secara prematur maupun ibu yang melahirkan secara usia kehamilannya sesuai dengan hari lahirnya gitu kan. Itu berbeda. Jadi ibu yang melahirkan secara prematur, bayinya ya ASI yang diproduksi pun juga ASI prematur. Jadi memang sangat luar biasa. Nah, kemudian dengan menyusui, bayi itu dapat meningkatkan kecerdasan. Jadi menurut penelitian, bayi yang disusui ASI itu mengalami 14 kali lebih cerdas dibanding bayi yang tidak disusui dengan ASI. Ada penelitiannya. Dan bahkan juga selain untuk kecerdasan, ternyata untuk otot, rangka, untuk motorik maupun sensoriknya lebih aktif anak yang disusui secara langsung, jadi lebih sehat. Artinya manfaatnya untuk tumbuh kembang bayi yang lebih baik, bayi yang diberikan oleh ASI. Dan yang paling penting adalah ternyata ASI ini adalah sumber untuk mencegah infeksi, apalagi sekarang kan lagi COVID nih. Jadi buat ibu yang sedang COVID pun ketika bayinya menyusu, ternyata bayi mendapatkan proteksi dari air susu ibu. Jadi justru bayinya malah baik, malah jadi lebih kebal, malah jadi lebih sehat gitu. Jadi dia mempunyai kekebalan proteksi virus dari COVID itu dapat dari ASI gitu. Karena memang tidak ada penularan COVID itu melalui ASI. Jadi tidak ditemukan sel-sel virus dari ASI. Tapi syaratnya memang harus menggunakan protokol kesehatan yang lengkap ibu yang mengalami positif. Dan yang paling penting lagi ikatan batin antara ibu dan bayi itu luar biasa. Dengan menyusui, bayi akan merasa percaya diri, akan merasa lebih dicintai oleh ibunya, akan lebih tenang. Gitu. Jadi tumbuh kembangnya dan juga emosionalnya lebih baik pada bayi-bayi yang disusui.
Kalau manfaat buat ibunya itu juga sangat bagus sekali. Karena apa? Ketika ibu baru melahirkan kan rahimnya besar nih ketika hamil. Kemudian begitu bayinya lahir, rahimnya sudah keluar bayinya kan dia harus mengecil dengan cara kontraksi. Nah, ketika bayi menyusu ke ibunya, itu merangsang kontraksi rahim mempercepat lebih cepat kecil rahimnya gitu. Jadi artinya adalah dengan menyusui langsung dapat mencegah perdarahan pasca melahirkan. Karena apa? Ketika bayi menyusu, kontraksi rahimnya lebih cepat bagus. Jadi mengurangi perdarahan pasca lahir. Jadi itu manfaat yang luar biasa. Karena ternyata angka kematian tertinggi pada ibu-ibu yang pasca melahirkan itu adalah perdarahan. Nah, dengan menyusui ketika baru lahir, dilakukan IMD, anak yang menyusu itu akan mencegah terjadinya perdarahan pasca melahirkan. Bahayanya gini kan, karena ASI itu semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi itu ada di ASI, tetapi pemberiannya tidak maksimal gitu. Nah, otomatis bayi akan kekurangan gizi, akan terjadi kurang berat badan, kurang gizi, bahkan akan terjadi stunting atau gizi kurang. Itu bahayanya. Jadi memang yang paling penting adalah justru bayi akan mencukupi kebutuhan gizinya dari ASI yang sempurna. Dia bisa menyusu pada ibunya, mendapatkan ASI yang sempurna, ya dia akan mendapatkan gizinya sempurna. Jadi kalau kurang ya pasti akan mengalami berat badan atau tumbuh kembangnya tidak akan maksimal. Akan gizi kurang. Nanti lama-kelamaan bisa terjadi stunting. Stunting itu artinya apa? Pendek. Jadi anaknya tuh tumbuhnya nggak baik gitu. Jadi dia nggak bisa tumbuh. Itu dia Moms, jawaban seputar pentingnya memberikan ASI eksklusif pada si kecil. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.